Kalau boneka arwah adalah boneka yang di-blessing oleh arwah-arwah yang dipercaya adalah arwah bayi-bayi yang... Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah kecenderungan psychological. Saya sih nggak akan menemukan orang-orang yang macho banget yang akan mengkoleksi spirit doll seperti ini. Ya kecuali apakah kalian sudah beli spirit doll kalian sendiri? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti tren adopsi boneka arwah. Oke, saya sekarang ikutan karena selama kemarin saya mencoba untuk menahan, tapi ini dibahas di stasiun TV, dibahas di acara-acara berita, dan saya sebenarnya nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba ini jadi trending. Padahal ini sudah saya ketahui jauh hari. Video saya bersama, kalau boleh saya bilang, ini pakarnya di Indonesia, yaitu Furi Harun. Kalian harus subscribe channelnya karena sebenarnya kalau ngomongin boneka arwah nggak ada yang lebih expert daripada dia, saya rasa ya, di Indonesia. Dan saya sih melihat ini sebenarnya hanyalah tren. Tapi yuk kita ngobrol, karena sepertinya kalian semua bertanya-tanya dan terus kemudian menuduh atau mungkin juga mengartikan sesuatu kepada si yang mengumpulkan. Padahal kalau menurut saya, ya ini sama seperti misalkan waktu wanita masih kecil terus koleksi boneka, diajak ngobrol, percaya kalau ternyata memiliki teman bayangan atau imaginary friends, dan mungkin bahkan ada yang menyamakan dengan bapak-bapak yang koleksi burung terus ngobrol sama burung yang dipeliharanya itu tadi. Nah, yuk kita akan lihat, karena ada beberapa fakta yang menyeramkan yang kalau tidak kalian ketahui, maka ini mungkin akan membawa kesesatan terhadap pembahasan tentang boneka arwah ini sendiri. Kita akan lihat, saya harus bahas ini mulai dari yang mana. Nah, kita akan lihat dari, yuk kita melihat ini secara adil. Yang pertama adalah ada dua yang berbeda. Boneka arwah atau spirit dolls itu yang kalau kita lihat pakai baju yang kayak orang dewasa atau mungkin dia kayak anak-anak, tapi yang pasti bukan infant, bukan bayi. Dan wajahnya pun itu wajah depicting atau menggambarkan anak usia sekitar 2, 3, 4 tahun. Kalau yang dikoleksi misalkan sama Ivan Gunawan, Igun, itu bukan spirit doll, itu adalah reborn doll. Nah, apa perbedaannya? Kalau boneka arwah adalah boneka yang di-blessing oleh arwah-arwah yang dipercaya adalah arwah bayi-bayi yang penasaran karena mereka ini dulu adalah korban aborsi atau meninggal saat kecil atau kecelakaan yang mengenaskan, yang kemudian dimasukkan ke dalam boneka itu tadi dan diberikan semacam tato. Karena ini berasal dari Thailand, ini lazim disebut sebagai kumantong. Dan kalau reborn doll itu adalah boneka yang persis menyerupai bayi, biasanya under 1 year, di bawah 1 tahun. Dan bayi ini memang memiliki karakter yang sama, rambutnya pun sama semuanya. Pokoknya ini persis plek ketiplek dengan seorang bayi. Biasanya reborn doll ini dibeli atau diadopsi dalam tanda kutip ini untuk mengurangi kesedihan terhadap seseorang yang kehilangan anak karena ya proses yang tidak diharapkan ya. Anak yang seharusnya lahir tidak jadi lahir atau meninggal di usia dini dan sebagainya. Sehingga agar mereka bisa melalui trauma dengan mudah, maka mereka membawa si reborn doll itu tadi dan diperlakukan seperti anak mereka. Jadi kita harus tahu, kita harus benar-benar mengetahui ini semua dan tidak terus kemudian menuduh sesuatu yang tidak tepat kepada orang lain. Kalau saya kira di sini apa sih spirit doll itu tadi? Kita fokus kepada boneka arwah. Yuk kita akan lihat boneka arwah ini apa. Nah, kalau saya boleh lihat, sebenarnya ini memiliki latar belakang yang sama, yaitu psikologis manusia terhadap sesuatu atau seseorang, tempat mereka bisa berkomunikasi. Reborn doll dan spirit doll bentuknya berbeda, walaupun yang satu tidak diisi arwah, yang satu dipercaya diisi arwah, tetapi ini memiliki satu hal yang sama, yaitu keinginan seseorang untuk bisa bercerita, curhat, menyampaikan sesuatu kepada benda atau sosok yang dipercaya ada itu tadi. Dan biasanya ini dilakukan oleh anak perempuan. Maka dulu kalau anak perempuan misalkan main pasar-pasaran atau minum teh bersama dengan sebuah boneka, maka sebenarnya persis sama dengan ini tadi. Cuman karena ya anak perempuan ini tumbuh menjadi seorang wanita dengan penuh logika, maka diperlukan logika tertentu agar dia ini tidak dianggap sebagai anak kecil. Maka dipercayalah bahwa boneka itu bisa diisi arwah, bisa meminum susu, dan juga bisa melakukan banyak hal yang dipercaya itu bisa dilakukan oleh seorang yang juga hidup
normal seperti orang lainnya. Padahal kalau menurut saya ini sama persis seperti seorang anak yang ingin mengkoleksi boneka dan terus kemudian mengajaknya berbicara. Sama seperti seorang wanita yang berbicara ke diari. Ini mungkin sama juga dengan perempuan yang punya kecenderungan misalkan pergi ke toilet tapi ngajak temennya barengan seperti itu. Walaupun nanti di toilet juga nggak masuk bareng. Tapi ingat kan dulu waktu sekolah kenapa kalau perempuan suka ke toilet pegangan tangan bareng, tapi kalau cowok ya sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah kecenderungan psychological yang mana saat wanita ini menjadi dewasa maka dia perlu sebuah alasan kenapa dia harus bisa berkomunikasi dengan boneka tersebut tadi. Dan jika ternyata kalian di sini ada yang berkomentar, masa sih itu cuman cucok logi atau apa? Coba sekarang saya tanya, siapa kolektor spirit doll ini tadi? Maka kita langsung akan lihat ini sebagian besar dikoleksi oleh seorang wanita. Kalaupun ternyata pria yang mengkoleksi, ini adalah pria yang tomboy atau pria yang lembut. Sehingga kalau menurut saya sih ini adalah sebuah sifat kewanitaan untuk bisa memberikan kasih sayang kepada sesuatu dan mereka itu akan mencurahkan kasih sayang itu dan menginginkan sebuah komunikasi dengan benda yang dipercaya memiliki kehidupan seperti layaknya manusia. Kalau tidak percaya, coba kalian googling dan kalian cari di YouTube siapa saja kolektornya. Saya sih nggak akan menemukan orang-orang yang maco banget yang akan mengkoleksi spirit doll seperti ini. Ya kecuali mereka memiliki satu maksud tertentu, sedang trending atau sedang dicari di YouTube atau sosial media, maka dia akan ikut beli dan ikut mengoleksi atau memelihara boneka yang sama. Lalu kenapa ini terus kemudian menjadi trending? Kalau saya kira di sini ini adalah karena terjadi di saat yang tepat sesuai dengan algoritma yang ada di Google. Google ini bertetangga dengan YouTube, pemiliknya juga sama, sehingga saya sih melihat bahwa ini adalah ketidaksengajaan yang terus kemudian dipupuk dan diikuti, dan akhirnya ini seperti sebuah gelombang yang terus kemudian terjadi di mana-mana dan orang-orang berusaha untuk ikut riding the wave atau mengendarai gelombang itu tadi. Saya kira ini hanyalah sebuah viral dari algoritma, bukan ada sesuatu yang terus kemudian misalkan ini sengaja dihembuskan dan sebagainya. Saya kira ini sama seperti kemarin itu musim misalkan cupang atau monstera dan orang-orang tiba-tiba membicarakan dan orang-orang ingin mengkoleksi hal yang serupa. Apakah kalian sudah beli spirit doll kalian sendiri? Dan kalau dianggap, tapi ini kan berbeda mas, ini kan ada arwahnya di dalamnya. Nah, kita kan ingat dulu banget dari orang-orang yang kita sayangi di zaman dulu yang ada yang kejawen, ada yang animisme, dinamisme, yang percaya bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu ada di sesuatu yang terlihat. Kalau di Bali ada namanya skala dan niskala, sesuatu yang dilihat dengan mata dan sesuatu yang dilihat dengan mata batin. Dan maka dari itu ini sebenarnya sama seperti ketika keris yang dicuci dipercaya ada sesuatu yang ada di dalamnya. Atau mungkin sederhana ada jenglot atau benda-benda lain yang percaya ini diisi oleh makhluk yang tidak terlihat dan tak kasat mata. Sehingga kalau menurut saya ini adalah fenomena yang biasa, tapi karena algoritma jadi sesuatu yang luar biasa. Terus kalau ditanya apakah Mas Darko di sini setuju, saya katakan kembali lagi, kita tidak bisa mengatakan sesuatu tanpa kita kembali ke diri kita. Karena nantinya akan jadi sesuatu yang gampang dan kita pun akan dipertanyakan oleh logika dan perasaan kita. Maka kita harus tahu bahwa kalau ternyata kalian muslim sama seperti saya, kita akan percaya bahwa arwah atau spirit itu setelah meninggal dunia tidak ada di dunia di tempat manusia ini berada. Mereka langsung terpisah oleh dinding yang sangat tebal dan tidak bisa ditembus yang dinamakan dengan alam kubur. Dan mereka akan di sana menanti hingga hari penghakiman nanti akan tiba. Tidak ada satupun yang akan bisa menembus tempat itu tadi. Walaupun memang ada yang beberapa orang mengatakan saya bertemu dengan Rasul, saya bertemu dengan Nabi dan sebagainya. Yang kalau boleh saya dengan sangat rendah hati katakan bahwa saya sih tidak percaya hal itu tadi. Tapi jika kalian percaya, coba tuliskan di bawah ini. Kalau menurut kalian, apakah betul yang di dalam boneka itu adalah spirit atau arwah manusia yang pernah hidup dan sudah meninggal? Dan kalaupun ternyata ada yang bilang, oh ini bisa mendatangkan jodoh, mereka percaya tentang banyak hal di situ. Maka saya katakan bahwa ini semua adalah hasil dari sebuah sugesti. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, ini sama seperti sebuah jimat. Sehingga ini tidak akan berfungsi kecuali kita mempercayai hal itu tadi. Loh, apakah orang-orang itu tidak memiliki jimat? Oh, ada banyak. Orang-orang modern pun memiliki jimat. Saat misalkan kita mengenakan baju merek tertentu, misalkan anak muda mengenakan brand Erigo seperti itu, terus merasa keren seperti Denny Sumargo, atau mengenakan jam tangan Omega, terus merasa kalau dirinya seorang agen rahasia bernomor sandi 007 atau James Bond. Nah, sama dengan jimat ini tadi, maka saat boneka itu kita pegang, kita percaya memiliki sesuatu tuah dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi
mempengaruhi diri kita. Tapi apakah kita mau? Apapun yang kita percaya ini harus diwakilkan oleh sebuah benda mati yang mana akan sangat dipengaruhi jika benda tersebut akan bersama kita atau tidak nanti. Nah, maka daripada itu kembali lagi. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan dan silahkan orang mau percayai, kalau tidak ya seperti saya, it's okay juga. Dan sebagai penutup saya boleh katakan bahwa semuanya ini kalau kita pikirkan sebagai sesuatu yang buruk, maka yang buruk itulah yang terjadi. Pembahasan tentang hal ini dan bagaimana ini akan merusak semuanya. Tapi kalau saat kita tidak membahas hal tersebut dan membahas dengan sisi positif atau tidak membahas sama sekali, maka sebenarnya sesuatu itu tidak akan pernah ada dan tidak akan memberikan efek apapun kepada diri kita. Tapi kembali lagi di sini, silahkan percaya untuk yang percaya. Dan kalau tidak percaya seperti saya juga tidak masalah dengannya. Toh kita juga memiliki keyakinan yang orang lain juga tidak miliki, tapi kita tetap berteman dan bersama-sama tinggal di negara ini. Dan perbedaan itulah yang membuat kita menjadi Indonesia. Terima kasih atas semua atensinya. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.